Vivo X60 Pro. Ini dia nih, sequel dari smartphone Vivo favorit K2G tahun lalu. Dan sekarang udah naik dari status yang premium mid-range jadi flagship gitu dong. Dan sejujur-jujurnya, ini by the way gue beli sendiri. Dan gue udah pakai sekitar hampir sebulan kali ya, atau beberapa minggu. Dan gue lagi bener-bener mempertimbangkan smartphone ini menjadi daily driver gue. Ini kenapa? Desain, build quality, dan tongkrongan Vivo X50 Pro masih dipertahankan di Vivo X60 Pro. Iya, ini sebenarnya sedikit membosankan, tapi sekaligus nggak ada salahnya juga. Karena memang sudah sleek, premium, dan nyaman banget di genggamnya. Berkat form factor super slim dan bobot yang ringan. Sekali megang tuh kayak ketagihan gitu, nggak mau lepas dibawa ke mana-mana. Kira-kira begitulah rasanya nenteng Vivo X60 Pro kemana-mana. Ganteng pula atau cantik, terserah mau pilih yang mana. Tapi hati-hati ya, licin ini handphonenya kalau nggak pakai case. Biasa, yang cantik memang rentan disambut orang. Kalau ada satu hal yang berhasil bikin Vivo X60 Pro berasa lebih mahal saat dipandang ketimbang X50 Pro adalah logo Zeiss. Jadi kalau lagi ngumpul sama Hasselblad-nya OnePlus atau Leica-nya Huawei, ya nggak kalah sangar. Selain desainnya, masih ada hal lain lagi yang diturunkan ke X60 Pro dari X50 Pro. Sebut saja 5G support, ketiadaan slot SD card, alias cuma dual SIM only, no headphone jack, no IP rating, chargernya 33 watt, no wireless charging, speaker yang sayang sekali masih single bottom firing, dan kualitasnya di bawah harganya. Lalu vibration motor yang mengecewakan untuk harga 10 juta. Soal speaker dan vibration motor ini menurut gue sih bisa jadi deal breaker buat sebagian orang. Oh ya, terakhir, displaynya masih Full HD+. Sebenarnya beberapa hal yang kami sebutkan di atas tuh nggak akan jadi masalah kalau di rentang harga yang sama nggak ada Mi 11. Jujur, kalau prioritas utama yang kalian cari dari sebuah handphone adalah kemampuan charging super cepat, bisa wireless charging, stereo speaker yang kece, atau salah satu vibration motor terbaik di semesta Android saat ini, dan layar 2K, well, Vivo X60 Pro bukan untuk kalian. Terlepas memang sekarang refresh rate-nya sama-sama 120 Hz. Soal display sih menurut gue lebih ke pilihan lah ya, antara efisiensi baterai dan fleksibilitas untuk memanjakan mata kita. Tapi tunggu dulu, kalau untuk stabilitas performa dan kamera, Vivo X60 Pro adalah pilihan yang tepat ketimbang Mi 11. Vivo X60 Pro dengan Snapdragon 870-nya dan setup triple kameranya menurut kami adalah yang terbaik di rentang harga 9-10 juta untuk saat ini. Kita bahas performa dulu ya. Gue udah capek nih menyampaikan bahwa 870 adalah SoC favorit di 2021 so far. Cocok lah sama X60 Pro yang bodinya tipis gini, karena 870 itu basisnya dari 865 yang balance antara heat, power consumption, dan performa. Secara data pun terbukti, gokil stabilitas Vivo X60 Pro di wildlife stress test dalam kondisi ruangan 25 derajat Celcius bisa mencapai 99%. Nggak ada overheat atau throttling yang gila-gilaan. Padahal ini kan sebenarnya smartphone yang fokus ke kamera ya, bukan performance. Buat gaming pun jelas, segala macam game dihajar miring. Yang bikin gue nyaman banget gaming di sini adalah touch response-nya. Dipakai mirip pelan-pelan, screen bener-bener ngikut jari secara instan. Kayak HP gaming aja nih. Sebelum kita masuk ke bagian paling serunya, kamera. Gue mau ngomongin software dulu deh sekarang. Gue masih bingung ya, kenapa masih Fun Touch OS ya? Padahal beberapa unit yang kita udah pernah coba yang asal Tiongkok itu udah pakai Origin OS yang lebih fresh, lebih baru, dan lebih seru aja gitu. By the way, coba tonton video iQ7 kami kalau mau tahu mengenai Origin OS lebih jauh. Link ada di kanan atas. Oh ya, Vivo X60 Pro ini cuma ada satu varian ya, 12/256GB UFS 3.1. Ya, nggak ada komplain sih dari gue soal itu. Oke, next kamera nih. Seperti kita udah bilang di review Vivo X60 Pro Plus. Jadi ceritanya Vivo ini punya R&D dan lab barengan Zeiss untuk ngedevelop imaging sistemnya. Jadi gimana soal hasil kameranya?
Kalau kalian berpikir dengan embel-embel Zeiss, Vivo X60 Pro menghadirkan kualitas foto dan video yang natural seperti layaknya kamera DSLR atau mirrorless, kalian salah. Justru smartphone ini memberikan hasil yang telah terproses sedemikian rupa sehingga mayoritas jepretan maupun rekamannya di berbagai kondisi siap di-share ke siapapun dan mengundang decak kagum. Kita bicara fotografi terlebih dahulu. Keunggulan pertama, foto-fotonya sharp, tajam. Setiap jepretannya tajam banget. Kalau di pixel peep, bahkan bisa dibilang terlalu tajam di lighting yang bagus. Ya, yang penting walaupun proses nggak keluar artifak-artifak atau noise-noise aneh sih. Nggak cuma bisa menunjukkan taring di lighting yang bagus, di kondisi remang-remang pun atau gelap sekalipun, tetap sharp. Kalau kurang suka style proses seperti ini, solusinya simple. Ada dua. Pertama, nggak usah di pixel peep. Langsung aja posting ke sosmed dan dijamin orang akan tercengang. Kedua, bisa alihkan ke mode 48 megapiksel untuk foto-foto yang less processed dengan sedikit konsekuensi di dynamic range. Keunggulan kedua, ya tadi, dynamic range. Foto-foto dengan kondisi objek utama lebih gelap dari background dijamin bisa dibalance dengan gokil oleh X60 Pro. Paling enak ngetes dynamic range tuh pakai objek satish di posisi indoor dengan latar jendela dan suasana outdoor yang begitu terang. Nyomplang banget tuh soalnya, si satish gelap banget, di luar terang banget. Hampir selalu bisa dibalance dengan mumpuni oleh Vivo X60 Pro. Keunggulan ketiga, warna. Di berbagai kondisi pencahayaan yang terang maupun mulai gelap, Vivo X60 Pro berhasil merender warna yang mempunyai karakter eye pleasing. Nggak bisa dibilang natural, tapi enak dipandang. Untungnya walaupun cenderung ngebus warna, skin tone tuh nggak jadi aneh. Lagi-lagi yang suka foto dengan ciri khas natural mungkin nggak suka, tapi gue bisa argumen bahwa foto-foto yang natural pun akan gue edit jadi kayak begini pada akhirnya. Keunggulan keempat, night mode yang ciamik. Di kondisi minim cahaya, keunggulan-keunggulan yang sebelumnya udah gue bilang tadi tetap konsisten dipertahankan. Keunggulan terakhir, versatility antar berbagai mode yang konsisten memberikan kualitas yang bagus. Mulai dari warna, detail, dynamic range, mau pakai lensa apapun di auto atau night bahkan bisa memberikan hasil yang keren. Gue paling seneng moto pakai mode portrait nih, hasilnya goks. Masih soal versatility, ya betul zoomnya nggak wah, cuma dikasih 2x optical. Tapi ya itu masih lebih baik daripada yang nggak kasih lensa tele sama sekali kan. Urusan foto selfie juga punya karakter yang mirip dengan kamera belakangnya. Berikut keunggulan-keunggulannya. Sayangnya ada satu kondisi di mana gue jadi kaget. Selfie night mode, kenapa muka gue jadi kinclong begini deh? Ini mirip nih problemnya sama di X60 Pro Plus dan harusnya bisa dibenerin nih via software update. Ayolah, ditunggu ya Vivo updateannya. Masuk ke video nih, sayangnya paling optimal ngerekam adalah menggunakan kamera belakang di 4K 30fps karena itu adalah mode di mana gimbal dan EIS bekerja bersamaan menciptakan hasil yang smooth banget ala cinematic video. 4K 60fps ada, tapi stabilisasinya nggak wah. Kamera depan juga sayangnya masih mentok di 1080p 30fps dengan stabilisasi yang so-so aja. Intinya sih kalau dikasih kesimpulan, Vivo X60 Pro justru lebih ciamik di urusan fotografi dibandingkan videografi. Ya betul, 4K 30fps-nya keren, tapi kalau bisa merata, semerata fotografinya, pasti lebih worthy of that Zeiss branding. Pasti ada yang nanya nih, versus Mi11 gimana secara harganya sama? Nih gue kasih lihat. Intinya sih X60 Pro lebih sharp, konsisten, enak dipandang, sosmed ready, dan punya dynamic range yang lebih bagus.
Di bulan Ramadan kita harus ceria untuk menyambut rezeki depan mata yang bertebaran di mana-mana. Salah satunya Smartfren Rezeki Wow. Hadiahnya grand prize-nya ada mobil dan duit ratusan juta rupiah. Kurang kece apa lagi coba? Tapi yang namanya rezeki kita nggak boleh nunggu. Bola datang dong, harus dijemput guys. Makanya kalian kudu beli kartu Smartfren Unlimited Maxi. Download aplikasi My Smartfren baik di App Store maupun Play Store lalu login. FYI untuk yang baru pertama kali download My Smartfren langsung dapat internet data 5 GB. Wow. Lanjut, masuk ke tab Rezeki Wow di bagian tengah bawah dan ikuti game serunya. Arungi semua pulau bronze, silver, dan gold dan kumpulkan semua kunci untuk membuka peti dengan cara memperbanyak transaksi kalian. Semakin banyak transaksi, semakin cepat juga jalan menuju grand prize. Gak cuma itu aja, ada hadiah pastinya juga, jadi semua bisa menang. Pokoknya jangan lupa untuk ikutan Rezeki Wow hingga akhir Mei. By the way, doain gue juga ya supaya menang. Kalau gue sih sekarang lagi rajin-rajinnya pakai Smartfren Unlimited Maxi. Kenapa? Soalnya sekarang makin goks dan juara unlimitednya berkat adanya tambahan extra unlimited malam full speed. Begitu masuk jam 1 pagi sampai dengan jam 5 pagi, kita bisa internetan full speed tanpa menggunakan FUP harian. Pas banget kan untuk momen puasa kayak begini, bisa gue pakai benefit ini saat nunggu sahur dong, sosmedan, mabar, nonton Netflix, dan lain-lain. Siapa takut? Soalnya kan nggak ada batasan aplikasi guys. Intinya asik lah internetan sepuasnya sampai pagi. Ramadan Extra Faedah hashtagnya. Ngomongin Ramadan Extra Faedah, kalian juga bisa ikutan eksis sekaligus dapetin seabrek hadiah yang dibagikan setiap minggu oleh Smartfren. Mulai dari 7 April sampai 12 Mei 2021. Masih ada waktu, caranya gampang nih, gue tampilin di layar. Kalian pause aja dulu untuk membacanya secara detail. Semua link udah gue taruh di deskripsi. Bodi tipis begini memang secara baterai jadi nggak bisa gede-gede banget. Secara size pun mAh-nya nurun dari X50 Pro, dari 4300 sekian jadi 4200 mAh di X60 Pro ini. Tapi meskipun demikian, untuk penggunaan sehari-hari dengan pola medium to heavy masih bisa dapat di range 5 jam SOT. Nggak wow, nggak bagus-bagus amat, sekedar cukup. Aturannya nggak apa-apa lah, handphonenya tebelan dikit lalu baterai dilebihin. Supaya kalau kita mau menikmati kemampuan kameranya nggak perlu cepat-cepat cari casan. Ya walaupun begitu not bad lah, sebenarnya kita bisa ngisi quick top up 60% itu cuma butuh waktu 30 menit. Oke, jadi itu adalah Vivo X60 Pro. Intinya sih dengan harga 10 juta ini adalah smartphone resmi yang punya kamera terbaik di rentang harga kurang lebih 10 juta. Terus juga punya fitur dan performa yang mumpuni. Di luar semua itu mungkin yang paling gue suka juga adalah feel di tangan dan handling dan gripnya ya, yang bener-bener nyaman banget. Tapi inget ya, kalau pengen beli tetap ada beberapa kekurangan-kekurangan yang harus dan patut dijadikan pertimbangan. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, and subscribe, dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.